Di episode sebelumnya, Sung Jinwoo pergi ke Jepang, bukan untuk liburan, tapi untuk menyelesaikan krisis monster raksasa yang mengacaukan segalanya. Satu persatu, para raksasa tumbang di tangannya. Tapi krisis itu ternyata hanyalah permulaan. Di sana, ia bertemu dengan sosok yang lebih berbahaya, salah satu monark, sang monarch of the beginning. Dari pertemuan itu, Jinwoo mulai mengungkap rahasia besar, tentang perang yang telah berlangsung lama antara para monark dan para penguasa. Tapi ketika Jinwoo bertanya, apakah kau berdiri di pihak manusia? Jawabannya, hening. Dan bagi Jinwoo, keraguan adalah musuh. Tanpa ragu, dia menghabisi sang monark. Dengan begitu, krisis monster raksasa di Jepang pun terselesaikan. Tak lama setelah kematian monark beginning, sebuah permainan perburuan di antara para monark resmi dimulai. Pada hari itu, Nona Norma dan wakil direktur administrasi Hunter tiba di kediaman mewah milik Christopher. Yokoso di ruang Wibu. Gas, langsung kita nonton. Chris mengira mereka datang untuk memintanya menangani portal kelas S yang muncul di Amerika. Namun di luar dugaannya, Nona Norma justru datang untuk memperingatkannya tentang sesuatu yang bahkan lebih serius daripada portal kelas S itu. Tuan Chris, ada kemungkinan besar nyawa Anda akan terancam dalam waktu dekat. Chris langsung merespons dengan marah, Nona Norma, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Tapi hubungan kita tidak cukup dekat untuk Anda bercanda tentang hal seperti ini, bukan? Ternyata, Nona Norma memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dalam mimpinya, ia melihat Chris dikepung oleh sekelompok orang yang kemudian membunuhnya. Chris berkata bahwa dirinya adalah salah satu dari 5 hunter tingkat nasional terbaik, dan bahkan jika ada seseorang yang bisa membunuhnya, kepada siapa dia bisa meminta bantuan? Nona Norma menjawab bahwa mungkin ada satu orang yang bisa membantunya, dan orang itu adalah Sung Jinwoo yang baru saja menyelesaikan krisis raksasa itu. Sementara itu, Sung Jinwoo baru saja keluar dari istana monark beginning, dan prioritas utamanya sekarang adalah menaklukkan para monark yang tersisa. Namun, kekuatan mengerikan yang ia rasakan dari monark beginning yang terikat itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi saat ini. Ia harus menjadi lebih kuat lagi. Tak lama kemudian, kabar bahwa Sung Jinwoo telah mengalahkan para raksasa menyebar ke seluruh dunia, dan Sung Jinwoo pun dipandang sebagai seseorang yang setara dengan para hunter tingkat nasional. Di belahan dunia lain, Hunter 7 bintang Liu Zigang berhasil menaklukkan raksasa yang telah menyeberangi lautan dan melarikan diri ke Cina. Pada saat yang sama, portal peringkat S yang muncul dalam kasus itu juga berhasil ditangani oleh para hunter dari Amerika. Bahkan, sebuah pesta perayaan diadakan untuk menyambut keberhasilan ini. Seorang asisten mendekati Andre dan memberitahunya kabar penting, yaitu daftar undangan untuk International Hunter Guild Conference telah dirilis, dan nama Sung Jinwoo pun tercantum di dalamnya. Thomas Andre juga tersenyum lebar. Akhirnya, mereka akan bertemu. Sementara itu, di kediaman mewah Chris tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan terbangun dari tidurnya. Ia mengenakan jubahnya dan berjalan keluar dari kamar tidur, menyadari bahwa malam itu suasananya sangat sunyi di luar. Ia mengambil gelas anggur dari meja dan memparkannya ke lantai. Meskipun gelas itu pecah berantakan, tidak terdengar suara sedikit pun. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, Chris berbicara ke udara, bergumam pada dirinya sendiri, keluarlah. Detik berikutnya, seorang pria berambut pirang muncul di lantai. Dia tak lain adalah Monarch of Iron Body, salah satu dari 9 monark. Namun operasi ini melibatkan lebih dari satu monark saja. Di sudut-sudut gelap, 2 monark lainnya sedang berdiri diam, siap untuk menyerang. Chris menuntut untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Monarch of Iron Body itu berbicara dalam bahasa binatang yang tidak dimengerti Chris, berbicara kepada keberadaan di dalam tubuh Chris, pecahan cahaya, jika kau terus memikirkan manusia saat bertarung, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini. Pada saat itu, suara marah meledak dari diri Chris, apa kau meremehkanku? Detik berikutnya, tubuh Chris meledak dalam kobaran api yang menyala-nyala, dan wajah mengerikan muncul di hadapan semua orang. Salah satu dari kalian akan mati di tanganku. Pada saat itu, 2 monark yang bersembunyi dalam kegelapan juga menampakkan diri. Ketika ledakan dahsyat menggoncang rumah besar itu, pertempuran epik pun dimulai. Pada saat yang sama, Sung Jinwoo sedang menaiki mobil pribadi yang laju kencang menuju bandara. Orang-orang di sekitarnya berteriak dan mengambil foto. Dia sudah menjadi pahlawan di mata mereka. Tiba-tiba, burung muncul dan mengingatkan Sung, begitu banyak warga yang menunjukkan rasa hormat padamu, sebaiknya kau melambaikan tangan kepada mereka juga. Sung Jinwoo tampak kesal dan dalam hati berpikir bahwa sebaiknya dia tidak membiarkan beruntung menonton TV lagi. Begitu Sung Jinwoo naik ke pesawat, dia bertemu dengan kenalan lamanya, Adam. Kali ini Adam menemui Sung Jinwoo untuk membawakan kabar kepadanya. Telah terjadi kebakaran di kediaman Chris yang tidak bisa dipadamkan dengan cara apapun, dan akhirnya dipastikan bahwa Chris lah yang memulainya. Untuk memadamkan api yang disebabkan olehnya, dibutuhkan 14 hunter tingkat atas untuk akhirnya menyelesaikan situasinya. Sung Jinwoo menebak, apakah terjadi pertarungan di sana? Adam mengangguk, menandakan bahwa Chris telah dipastikan meninggal.
Persangka utama Hunter Administration Bureau adalah ayahmu, Sung Il-hwan. Begitu mendengar tuduhan itu, Sung langsung marah. Dengan kemampuan telekinesisnya, ia mencekik Adam, penuh emosi. Kalau kamu pikir ini lucu, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini, ancam Sung Jinwo dengan dingin. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, Adam menjelaskan bahwa pria yang dimaksud muncul dari dalam dungeon, auranya terasa seperti monster. Kemungkinan besar, dia sudah bukan manusia lagi. Mendengar penjelasan itu, Sung akhirnya meredakan amarahnya. Ia menatap Adam dan bertanya dengan nada lebih tenang, "Jadi, kenapa kamu tunjukkan foto ayahku? Konferensi Guild Internasional akan segera digelar. Kali ini, perwakilan dari guild-guild terkuat dunia bakal hadir. Di sana pula, administrasi Hunter Amerika berencana mengumumkan surat penangkapan resmi terhadap ayah Sung Jinwo." Sung Jinwo masih berharap semua ini cuma kesalahpahaman. Konferensi Guild Internasional, ajang kumpulnya guild-guild terkuat dari seluruh dunia, akan segera digelar. Di acara ini, mereka bakal bahas perkembangan dunia Hunter, termasuk ancaman-ancaman baru. Sebagai ketua Guild Ahjin, Jinwo punya peluang besar buat dapat undangan. Dan benar saja, seminggu kemudian, undangan resmi itu tiba. Begitu kabar itu tersebar, dunia Hunter langsung gempar. Guild Ahjin itu baru banget berdiri, dan cuma punya satu anggota yang dianggap kuat, Sung Jinwo sendiri. Tapi justru itulah yang bikin undangan ini luar biasa. Ini bukti bahwa kekuatan Sung Jinwo sudah diakui, setara dengan guild-guild besar yang udah eksis puluhan tahun. Di saat yang sama, Presiden Asosiasi Hunter Korea menerima kabar, pihak China ingin mengorek informasi tentang Jinwo. Tapi ini bukan permintaan resmi pemerintah. Permintaan itu datang langsung dari salah satu hunter terkuat di Asia, Liu Zigang, Hunter Bintang 7. Sementara itu, di Amerika, Thomas Andre, salah satu dari 5 hunter terkuat dunia, memanggil Huan Dongsu. Dengan nada serius, ia berkata, "Sung Jinwo bakal datang ke Amerika dalam waktu dekat. Dengerin gue baik-baik, jangan cari masalah sama dia." Sung Jinwo benar-benar mencoba memanggil monster super kelas S, naga raksasa Kamis, dan ingin mendapatkan bayangannya untuk dijadikan bawahannya sendiri. Tanpa ia sadari, Kamis adalah bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Bertahun-tahun yang lalu, ratusan hunter elit tewas di tangannya. Ia adalah kekuatan yang hampir menghancurkan 2 negara. Pada akhirnya, dibutuhkan 5 hunter tingkat negara untuk akhirnya mengalahkannya. Sekarang, setelah Amerika baru saja kehilangan seorang hunter tingkat negara, mereka sangat membutuhkan penguatan personel tempur. Jadi, mereka menawarkan batu sihir yang berasal dari dalam tubuh Kamis sebagai alat tawar untuk merekrut Sung Jinwo. Dengan begitu, saat Sung Jinwo tiba di Amerika untuk menghadiri konferensi global, administrasi Hunter langsung mengirim seseorang untuk menjemputnya. Adam, pejabat yang bertanggung jawab atas negara luar, menyambut Sung Jinwo dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Adam mengatakan ada sesuatu yang penting yang perlu ia bicarakan secara pribadi dengan Sung Jinwo. Jadi, Sung Jinwo meminta Yu Jinho dan kepala seksi Wu untuk pergi lebih dulu ke tempat penginapan mereka dan menunggunya di sana. Lalu ia naik mobil menuju kantor utama administrasi Hunter. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Adam langsung ke inti pembicaraan. Karena mereka telah kehilangan hunter level kekuatan mereka, Chris, kini mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bisa memperkuat kekuatan tempur mereka, dan Sung adalah salah satu kandidat yang telah mereka pilih. Adam kemudian menyalakan proyektor dan menampilkan batu sihir naga yang ditinggalkan setelah kematian Naga Agung Kamis, dengan harapan bisa menggunakannya untuk merekrut Sung Jinwo. Sung menatap layar itu dengan terkejut, bukan karena ia menginginkan batu sihir yang berharga itu, melainkan karena ia tertarik pada jasad Kamis. Sung Jinwo mengatakan bahwa karena ia sudah meluangkan waktu untuk bekerja sama dengan Hunter Bureau, tidak berlebihan jika ia meminta untuk melihat Kamis terlebih dahulu. Adam tidak menyangka negosiasi akan berjalan semulus itu, jadi ia langsung membawa Sung Jinwo ke Biro Hunter. Adam terlebih dahulu melaporkan permintaan Sung kepada direktur. Direktur terkejut karena Sung hanya tertarik pada jasad Kamis, jadi ia meminta Adam untuk keluar agar bisa berbicara secara pribadi dengan wakil direktur. Setelah diskusi singkat, wakil direktur tiba-tiba menepuk dahinya, menyadari bahwa kemampuan Sung Jinwo adalah mengubah monster mati menjadi makhluk panggilan. Dan tujuan datang ke sini, bukankah untuk mengubah Kamis menjadi makhluk panggilannya juga? Direktur tiba-tiba berdiri dan menyuarakan penolakannya. Dia tidak ingin melihat kekuatan sebesar itu terkonsentrasi di tangan satu orang saja. Wakil direktur menunjukkan bahwa jika mereka menolak, akan sulit untuk menjaga hubungan baik dengannya. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya direktur mengambil keputusan. Dia akan secara pribadi membawa Sung Jinwo ke sana, dan sekaligus bisa melihat sendiri kemampuannya. Direktur dan beberapa orang lainnya membawa Sung Jinwo ke markas rahasia di lantai 15 bawah tanah. Bahkan sebelum melihat Kamis, Sung Jinwo sudah bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat kuat di udara. Sekarang, dia benar-benar sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat Kamis setelah menjadi prajurit bayangan. Tak lama kemudian, Sung Jinwo berdiri di depan jasad Kamis.
Dia meminta direktur dan yang lainnya untuk mundur, lalu mencoba mengekstrak bayangan Kamis. Tak disangka, dia gagal 2 kali berturut-turut. Tapi akhirnya berhasil pada percobaan ketiga. Dengan raungan seekor naga raksasa, bayangan Kamis berhasil diekstrak. Tepat saat ia merasa sangat gembira, kehendak Kamis yang penuh amarah dan kehancuran begitu kuat hingga bahkan Sung Jinwo pun tidak bisa mengendalikannya. Untungnya, setelah Sung Jinwo menjelaskan bahwa ia tidak lagi berada di bawah kendali sang penguasa, Kamis akhirnya tenang. Hamba rendah hati dari Kaisar Naga memberi hormat kepada monarki yang baru. Sung Jinwo menepuk kepala Kamis, merasakan kekuatan magis yang terkandung di dalam dirinya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa level Kamis bahkan lebih tinggi daripada Beru. Sebelum Sung Jinwo sempat mencari tahu apakah Kaisar Naga yang disebut Kamis adalah salah satu dari 9 penguasa, tubuh Kamis berubah menjadi samar dan perlahan-lahan menghilang. Bahkan kekuatan Shadow Monarch pun tak mampu menahan laju waktu selama 8 tahun. Aku benar-benar iri pada para prajurit bayangan yang bisa melayanimu selamanya. Ada 4 manusia yang telah meminjam kekuatan para penguasa. Tolong berhati-hatilah terhadap mereka. Bisa bertemu denganmu meski hanya sebentar sudah menjadi sebuah kehormatan bagiku. Setelah Kamis selesai mengucapkan kata-kata ini, ia pun menghilang. Sung Jinwo berbalik dan meminta maaf kepada direktur, mengatakan bahwa ia akan menanggung biaya perbaikan di sini. Bukan hanya gagal mendapatkan bayangan Kamis kali ini, ia juga tidak sempat menanyakan rahasia yang ingin ia ketahui. Tak lama kemudian, Sung Jinwo bertemu dengan kepala seksi Wu, dan dari dialah ia mengetahui bahwa Yu Jinho telah menghilang. Dengan bantuan Chris, ia mengetahui bahwa seorang hunter dari Guild Scavenger lah yang telah membawa Yu Jinho pergi. Sung Jinwo merasakan firasat buruk yang samar. Ia segera menuju ke titik tertinggi di kota, lalu memanggil ribuan prajurit bayangan untuk berpencar dan mencari. Sementara itu, di sisi lain, Andre, pemimpin Guild Scavenger, mengetahui bahwa Huang Dongsu telah menargetkan seseorang yang dekat dengan Sung Jinwo. Andre sadar bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap bisa menemukan Huang Dongsu sebelum Sung Jinwo agar keadaan tidak semakin memburuk. Sung menggunakan prajurit bayangannya untuk menguping suara-suara dari setiap sudut kota, dan satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah seorang hunter dari Guild Scavenger yang membuat tersangka paling mungkin adalah Huang Dongsu, adik dari Huang Dongsuk dan seorang hunter peringkat S. Di sisi lain, setelah menyelidiki pergerakan terbaru Huang Dongsu, Andre menemukan bahwa selama sebulan terakhir, ia sering mengunjungi sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Jadi Andre dengan cepat mengirim orang-orang ke lokasi tersebut. Di dalam pabrik terbengkalai di pinggiran kota, Yu Jinho dipukuli hingga hampir tewas oleh Huang Dongsu. Setiap kali Jinho berada di ambang kematian, Huang Dongsu akan meminta Heller untuk menghidupkannya kembali, menyiksanya berulang kali. Huang Dongsu melakukan semua ini untuk memancing Sung Jinwo datang ke sana agar dia mengakui bahwa dialah yang membunuh kakak Huang Dongsu dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, seekor setengah or tiba-tiba muncul di depan mereka. Huang Dongsu mengenakan pakaiannya dan melemparkan pukulan ke arah setengah or itu, tetapi di detik berikutnya, Sung Jinwo menukar posisi melalui bayangan dan muncul di sana. Mendaratkan pukulan tepat di perut Huang Dongsu, Sung Jinwo menatap marah ke arah orang-orang di depannya. Alih-alih langsung menghadapi Huang Dongsu, ia terlebih dahulu menggunakan ramuan penyembuh pada Jinho. Setelah semua itu selesai, Huang Dongsu juga bangkit, berjalan mendekati Sung Jinwo, dan menanyainya, bertanya apakah benar Sung Jinwo yang membunuh kakaknya dan tim kakaknya. Sung Jinwo tidak memberikan penjelasan dan menyuruh Huang Dongsu turun sendiri untuk mencari tahu. Terbutakan amarah, Huang Dongsu pun melayangkan pukulan ke arah Sung Jinwo. Namun Sung Jinwo dengan mudah menghindari serangannya lalu membalas dengan sebuah pukulan ke arahnya. Kekuatan luar biasa itu membuat Huang Dongsu terpental dan menghantam dinding hingga terbenam dalam-dalam. Huang Dongsu tak percaya ada perbedaan kekuatan sebesar itu antara dirinya dan Sung Jinwo. Saat ia masih terpaku dalam pikirannya, Sung Jinwo tiba-tiba muncul di atas kepalanya, mengangkat tangannya, lalu membanting kepala Huang Dongsu ke tanah, sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Suara ledakan bergema tiada henti di seluruh pabrik, dan pada saat itu juga, Andre muncul. Begitu Andre muncul, ia memancarkan aura kekuatan yang luar biasa, sementara para hunter dari Guild Scavenger juga segera berkumpul. Tak mau kalah, Sung Jinwo memanggil para prajurit bayangannya. Saat kedua pemimpin memberi perintah menyerang secara bersamaan, pertempuran pun langsung pecah seketika. Ratusan hunter dan prajurit bayangan bertarung sengit satu sama lain. Di pihak Scavenger, para hunter bertahan mengambil posisi di garis depan dan mengaktifkan perisai mereka. Sementara para prajurit bayangan menyerbu para hunter dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan dorongan dari kekuatan sihir Sung Jinwo yang luar biasa, para hunter sama sekali tidak mampu menandingi prajurit bayangan yang bisa bangkit kembali tanpa henti. Andre, layaknya dewa perang, menerobos barisan prajurit bayangan yang padat dengan jalur berdarah, dan setelah menumbangkan beberapa prajurit terkuat Sung Jinwo, akhirnya ia berhasil berdiri tepat di hadapannya. Namun di detik berikutnya, Sung Jinwo lenyap di depan mata Andre seperti hantu. Dengan dentuman keras, Sung Jinwo tiba-tiba muncul kembali dan melayangkan pukulan berat ke arah Andre. Tapi itu sama sekali tidak melukainya. Jinwo mengeluarkan belati Raja Iblis dan menusuknya ke tubuh Andre. Suara benturan logam terdengar nyaring, namun luar biasanya, belati Raja Iblis yang bisa memotong apa saja itu sama sekali tidak melukainya. Tepat saat Sung Jinwo lengah, tinju berat Andre tiba-tiba menghantam tubuh Sung Jinwo, menghempaskannya ke udara dengan kekuatan dahsyat seperti meteor yang jatuh ke bumi.
Segera setelah itu, saat Sung Jinwo masih melayang di udara, Andre menggunakan telekinesisnya. Sebuah tangan raksasa tak kasat mata langsung mencengkeram Sung Jinwo dengan erat. Namun, Sung Jinwo tidak semudah itu untuk dikalahkan. Dengan sekali kibasan tangan, ia melepaskan kekuatan sang penguasa, seketika membuat Andre terpaku di tempat sehingga tak bisa bergerak sedikit pun. Setelah itu, sebuah pukulan berat dari Sung Jinwo mendarat dengan suara keras, membuat Andre terpental. Berkat pertahanannya yang luar biasa, masih bisa berdiri. Namun sebelum sempat menarik napas, serangan Sung Jinwo kembali datang. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani Andre, mendarat di setiap bagian tubuhnya. Di tengah hujan pukulan tanpa henti itu, Andre menggertakkan giginya dan mengaktifkan bentuk terakhirnya. Cahaya kemasan melepaskan lapisan luarnya, sebuah pilar cahaya emas menembus langit, dan Andre pun sepenuhnya berubah menjadi wujud baru. Dan pada saat itu juga, Sung Jinwo menyadarinya, di antara 5 petarung nasional yang selamat dari tangan naga Kames, kemungkinan 4 di antaranya mengandalkan kekuatan sang penguasa, dan Andre adalah salah satunya. Pada saat itu, Andre tiba-tiba mengangkat kedua lengannya dan menghantamkannya ke tanah. Tanah langsung runtuh dan seluruh pabrik ambruk bersamanya. Sung Jinwo tidak punya pilihan selain melompat untuk menghindarinya. Namun di detik berikutnya, Andre mengangkat tangannya dan melepaskan gaya gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Prajurit bayangan yang masih berada di dekat situ langsung tercabik-cabik oleh kekuatan itu. Sung Jinwo berhasil berpegangan erat pada bangunan di sekitarnya dengan menggunakan kekuatan sang penguasa, sehingga ia tidak tersedot masuk. Dengan ledakan dahsyat, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter dari Andre rata dengan tanah. Andre, yang melihat Sung Jinwo lolos, kembali menyerang. Tetapi Sung Jinwo menginjak kepala Andre dan menggunakan gaya pantulan untuk mundur ke belakang. Namun, Andre telah mencapai tujuannya. Begitu ia mendekat, ia kembali mengaktifkan kemampuan lubang hitamnya. Kali ini, Sung Jinwo tidak lagi menghindar dan juga menggunakan kekuatan sang penguasa untuk melawannya. Dua gelombang kejut yang sangat kuat bertabrakan dan menyapu sekeliling. Pada akhirnya, Sung Jinwo berhasil unggul dan menghantam Andre hingga terlempar ke reruntuhan. Ia tidak memberi Andre kesempatan untuk bernapas, langsung melanjutkan dengan serangkaian pukulan sederhana namun brutal. Sementara itu, orang-orang dari Biro Administrasi Hunter sudah tiba di lokasi kejadian. Mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan, yaitu Sung Jinwo sedang menghajar Thomas Andre. Sung Jinwo dengan kejam menghajar Hunter tingkat nasional, Thomas Andre, menghujani wajahnya dengan pukulan demi pukulan. Baju zirah emas di tubuh Andre hancur berkeping-keping setiap kali terkena pukulan. Menghadapi kekuatan yang begitu luar biasa, Andre tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sung Jinwo pun menghentikan aksinya. Betapa langka dan berharganya seorang hunter tingkat nasional. Adam dengan cepat memanggil Heller untuk merawat Andre, nyaris tidak terselamatkan. Sementara itu, Huang Dongsu yang tergeletak di pabrik terbengkalai sudah berhenti bernapas akibat luka-luka dari sisa-sisa pertempuran. Di sisi lain, Sung Jinwo menggunakan pertukaran bayangan untuk kembali ke negaranya sendiri. Ia mengekstrak bayangan Huang Dongsu dan bayangan itu berlutut di hadapan Sung Jinwo memohon agar diberi nama. Karena Huang Dongsu tewas akibat keserakahannya sendiri, Sung Jinwo menamainya Grid yang berarti serakah. Keesokan harinya, Sung Jinwo diundang untuk menghadiri pertemuan Guild Internasional. Setelah namanya dikenal lewat pertarungan melawan Andre, banyak wartawan sudah menunggu di lokasi. Sung Jinwo tidak ingin lagi terganggu oleh urusan Huang Dongsu. Kali ini, ia datang ke Amerika hanya dengan satu tujuan, yaitu mencari informasi tentang ayahnya. Begitu Sung Jinwo memasuki ruang konferensi, semua orang yang hadir langsung menoleh dan menatapnya, ingin tahu seperti apa monster yang berhasil mengalahkan Andre hingga nyaris tewas. Tak lama kemudian, Sung Jinwo pun duduk di kursinya. Orang pertama yang naik ke atas panggung adalah Dr. Belzer, seorang dokter terkenal di seluruh dunia. Ia menyatakan bahwa belakangan ini, bumi telah mengalami perubahan besar, jumlah portal meningkat tajam, para monster semakin kuat, dan konsentrasi energi magis di atmosfer perlahan-lahan meningkat. Kemudian, Dr. Belzer menyalakan layar besar dan menunjukkan bahwa energi magis ini sedang berkumpul di atas 9 negara, dengan konsentrasi terbesar tepat di atas negara Korea Selatan. Mendengar penjelasan dari dokter, para hunter yang menghadiri pertemuan itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan semuanya mengerahkan perhatian mereka kepada Sung Jinwo. Melihat para hadirin mulai membicarakan Sung Jinwo, Dr. Belzer dengan cepat menegaskan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh siapapun secara individu. Sung Jinwo sama sekali tidak memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia justru bertanya-tanya apakah 9 lokasi itu mungkin berhubungan dengan 9 monark. Setelah Dr. Belzer selesai memperkenalkan energi magis, seorang eksekutif senior dari Biro Administrasi Hunter naik ke atas panggung. Sekitar 2 minggu yang lalu, Chris, seorang hunter tingkat nasional, tewas dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Berdasarkan rekaman dari lokasi kejadian, seorang pria bermarga Sung telah dicantumkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian, eksekutif tersebut memutar sebuah video yang memperlihatkan dirinya bertarung dengan Huang Dongsu, di mana pembicaraan mereka dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dialah pelakunya. Sung Jinwo menggertakkan giginya, menolak untuk percaya bahwa ayahnya bisa melakukan hal itu. Namun di detik berikutnya, Sung Jinwo memperhatikan dalam video bahwa ayahnya tampak berkata, "Jangan pergi ke Korea lagi. Aku melakukan ini bukan untuk anakku, tapi untukmu. Karena kalau tidak, setelah mati pun kau tidak akan tenang."
Pada saat itu, seseorang di lokasi meminta agar hubungan sosial tersangka dipublikasikan. Namun karena hal itu berkaitan dengan Sung Jinwo, eksekutif tersebut tidak mengungkapkannya. Di saat yang sama, Liu Zigang tiba-tiba mengangkat tangan dan mengatakan bahwa mengungkap identitas akan lebih membantu dalam penangkapan. Lalu dengan terus terang bertanya apakah monster itu punya hubungan dengan Sung Jinwo. Melihat bahwa kebenaran sudah tidak bisa lagi disembunyikan, eksekutif itu akhirnya terpaksa mengakui bahwa tersangka adalah ayah Sung Jinwo. Lalu suara Liu Zigang terdengar lagi. Sung Jinwo sebagai seorang hunter, jika tersangka Sung adalah ayahmu yang telah hilang selama bertahun-tahun, bagaimana reaksimu jika para hunter mengejarnya? Sudah sewajarnya para hunter memburu monster. Jika memang dia benar-benar monster, aku sendiri yang akan menaklukkannya. Tapi jika dia bukan monster, dan dia benar-benar ayahku, maka meskipun aku harus melawan semua hunter di dunia ini, aku tetap akan melindungi keluargaku. Sung Jinwo bertemu dengan hunter bintang 7, Liu Zigang, untuk pertama kalinya. Meskipun Liu Zigang mengungkapkan hubungan antara Sung Jinwo dan tersangka saat pertemuan itu, ia tidak memandang Sung Jinwo sebagai musuh, melainkan sebagai sosok kuat yang sangat ia kagumi. Karena beberapa saat lalu, ia mengalahkan monster raksasa di pesisir Cina, jadi dia tahu seberapa kuat Sung Jinwo. Hal yang paling membuatnya senang adalah Sung Jinwo berhasil mengalahkan Thomas yang sombong itu dengan telak. Liu Zigang mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Sung Jinwo, yang membara sambil tersenyum. Saat Liu Zigang berbalik pergi, ia berkata, "Aku harap tersangkanya bukan dari keluargamu." Wakil Direktur Biro Administrasi Hunter lalu mendekati Sung Jinwo, mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sung Jinwo naik mobil khusus bersama mereka menuju hotel mewah. Saat ia melihat Nona Norma, Sung Jinwo sedikit terkejut. Nona Norma menjelaskan ia sering mengalami mimpi yang sama beberapa waktu ini, di mana para hunter diburu oleh seseorang. Ia sudah memperingatkan soal kematian Chris, tapi akhirnya ia tetap tak bisa mencegah tragedi itu. Segera setelah itu, ekspresi Nona Norma menjadi serius dan ia berkata bahwa para hunter kuat yang melindungi dunia akan dibunuh satu persatu. Dia mencoba mengidentifikasi makhluk-makhluk mengerikan dalam mimpinya, tetapi kekuatan tak berujung dan luar biasa yang ia rasakan sama seperti yang dimiliki Sung Jinwo membuatnya merinding. Namun mereka hanya menyuruh Nona Norma kembali dan menunggu perang. Mendengar cerita Nona Norma, Sung Jinwo teringat apa yang pernah dikatakan monark raksasa sebelumnya dan menebak bahwa ini adalah perang antara para penguasa dan monark. Kali ini, Nona Norma secara khusus mencari Sung Jinwo untuk memintanya melindungi para hunter. Wakil direktur mengatakan mereka adalah makhluk yang berada di atas para hunter dan untuk menghentikan mereka dibutuhkan hunter dengan kekuatan setara. Selama Sung Jinwo setuju melindungi mereka, dia bisa dapat apa saja yang diinginkan. Batu sihir kamis pun akan diberikan kepadanya. Namun Sung Jinwo menolak dengan alasan dia belum tahu siapa musuh sebenarnya. Adam merasa takut saat mengingat apa yang dikatakan Sung Jinwo di pertemuan itu. Bahkan jika harus melawan hunter dunia, dia tetap akan melindungi keluarganya. Saat itu juga, Sung Jinwo tiba-tiba berhenti melangkah ketika hendak pergi, berbalik dan meminta Adam untuk memberinya daftar hunter yang perlu dilindungi nanti. Pada hari terakhir konferensi Guild Internasional, administrasi hunter mengadakan gala untuk mempertemukan hunter terbaik dunia. Yeo Jinho juga telah pulih dari cederanya dan datang ke acara tersebut bersama Sung Jinwo. Pada saat itu, Adam menyerahkan daftar para hunter yang perlu dilindungi kepada Sung Jinwo. Peringkat dalam daftar tersebut didasarkan pada skor yang dihitung dari performa para hunter. Bahkan hunter sekuat Sung Jinwo pun hanya menempati peringkat ketiga. Dua orang yang berada di atasnya adalah Andre dan Liu Zigang. Sung Jinwo tidak ingin bertemu dengan semua orang satu persatu. Dan karena sebagian besar hunter yang perlu dilindungi hadir di gala, ia mengirimkan pasukan bayangannya untuk bersembunyi di bayangan setiap orang. Tiba-tiba, seorang hunter tak terduga muncul di gala. Andre, yang dipenuhi luka, datang menemui Sung Jinwo. Ia sangat berterima kasih karena tidak membunuh anggota guildnya dan juga sangat mengagumi hunter seperti Sung Jinwo. Kali ini, Andre datang untuk memberitahu Sung Jinwo bahwa ia akan mengadakan pemakaman tingkat tertinggi untuk Huang Dongsu. Meski Huang Dongsu pantas mati 1000 kali, Andre tetap berharap Sung Jinwo mengizinkan pemakaman itu. Setelah Andre pergi, asistennya membungkuk kepada Sung Jinwo dan menjelaskan bahwa pemimpin mereka tidak ingin berutang budi padanya, jadi mereka harus memberinya hadiah besar. Sung Jinwo berpikir sejenak dan berkata jika mereka punya belati bagus, itu akan sangat sempurna. Ketika Andre mengetahui apa yang diinginkan Sung Jinwo, ia segera membawa asistennya ke markas rahasia, di mana ia meletakkan dua belati di hadapannya. Keduanya memancarkan sihir kuat dari kamis. Permainan pemburuan dari para monark pun berlanjut, dan target selanjutnya yang mereka incar ternyata adalah Presiden Asosiasi Negara Korea, Go Gun-hee. Begitu Ice Monarch muncul, dia langsung memutus semua kontak antara kantor Go Gun-hee dan dunia luar. Namun Go Gun-hee bahkan tidak menyadari kehadiran Ice Monarch itu. Saat dia masih ragu, bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi, Ice Monarch menembakkan tombak es ke arahnya, menembus bahunya. Lukanya langsung membeku, dan rasa sakit yang menusuk dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya ini bukan mimpi, namun, Go Gun-hee tidak panik, dia hanya ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Ice Monarch itu tidak repot-repot menjelaskan, lagi pula, sebagai seseorang yang bisa menindas yang lemah, dia sama sekali tidak tertarik melakukannya. Dia memaksa Go Gun-hee memperlihatkan wujud asli pecahan cahaya itu, lalu dia membentuk bola energi mengerikan di tangannya dan melemparkannya dengan ganas ke arah Go Gun-hee.
Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, asap memenuhi seluruh ruangan. Di tengah asap itu, sepasang mata emas bersinar sangat terang. Akhirnya, penguasa yang bersemayam dalam tubuh Go Gun Hee pun memperlihatkan dirinya. Ice Monarch tidak memberi kesempatan bagi Go Gun Hee untuk bernapas dan meluncurkan bola es lagi, tapi kali ini, Go Gun Hee menetalkan serangan Ice Monarch itu hanya dengan satu tangan. Ice Monarch dengan angkuh menyatakan bahwa mereka sudah menyingkirkan dua pecahan cahaya. Mendengar hal ini, Go Gun Hee langsung marah. Namun, Ice Monarch sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, karena tubuh manusia yang dipinjam Go Gun Hee sudah hampir runtuh, dan karena dia belum sepenuhnya menguasai tubuh manusia itu, kekuatannya pun terbatas. Pertarungan besar pun akan segera pecah. Ice Monarch melepaskan kekuatan esnya, mengirim rentetan duri-duri es, tapi serangan seperti ini tidak melukai Go Gun Hee. Go Gun Hee mengangkat tinjunya dan menyerbu dengan ganas ke arah Ice Monarch. Dengan kecepatan luar biasa, ia melayangkan pukulan ke Ice Monarch. Namun di luar dugaan, tubuh Ice Monarch tiba-tiba memunculkan pedang es aneh yang langsung menahan serangan itu. Go Gun Hee sama sekali tidak ragu dan langsung mengayunkan tinju satunya ke arah kepala Ice Monarch. Ice Monarch mengangkat lengannya dan seketika membekukan seluruh lengan Go Gun Hee dalam pertarungan sengit yang berlangsung setelahnya. Gelombang kejut dahsyat dari serangan mereka menghancurkan area sekitar rumah. Seiring waktu, semakin jelas tubuh Go Gun Hee mulai mencapai batasnya. Ia pun memutuskan mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan terakhir. Ia mengangkat lengannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya ke tinjunya, lalu menerjang ke depan. Namun serangan ini pun mudah ditangkis Ice Monarch. Go Gun Hee terhuyung dan jatuh berlutut, jelas sudah mencapai batasnya. Ice Monarch menyadari itu, dan tanpa ragu, melesat ke depan Go Gun Hee dan menusukkan pedang es ke dadanya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menemukan wadah baru? Setahun, 2 tahun, tapi saat itu, pasukan kami sudah tiba. Kesalahanmu adalah mencoba melindungi orang-orang di dunia ini. Setelah Ice Monarch selesai berbicara, Go Gun Hee tersenyum tipis. Dalam jarak sedekat itu, ia justru menembakkan bola energi. Namun, serangan ini pun berhasil dihindari oleh Ice Monarch. Bola energi itu menghantam dinding di dekatnya. Tepat saat Go Gun Hee berada di ambang kematian, prajurit bayangan yang ditinggalkan Sung Jinwoo bergegas keluar, yang kemudian berlari keluar melalui celah di barrier. Ketika Ice Monarch melihat sosok bayangan yang familiar itu, ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia langsung bergegas keluar. Tepat saat ia hendak menghancurkan prajurit bayangan itu, Sung Jinwoo muncul. Seberapa dahsyat pertempuran pertama antara Sung Jinwoo dan Sang Monarch, lawannya sebenarnya adalah Ice Monarch yang baru saja membunuh Presiden Go Gun Hee. Ice Monarch menyadari bahwa bayangan Sung Jinwoo sudah berpihak pada umat manusia. Kau telah mengumpulkan pasukan yang begitu kuat, kenapa kau tidak datang kepada kami? Sung Jinwoo tidak menyadari bahwa Ice Monarch sedang mengulur waktu. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk terkumpul di mulut Ice Monarch dan menyebar dari lengan Sung Jinwoo ke seluruh tubuhnya. Sung Jinwoo tidak punya pilihan selain melepaskan pegangan dan mundur menghindar. Setelah memastikan bahwa lawannya adalah monark bertipe sihir, Sung Jinwoo memutuskan untuk melawannya dari jarak dekat. Ia memanggil pedang pendek Raja Iblis dan menghancurkan es yang membelenggunya. Namun pada saat itu, Ice Monarch memberi isyarat bahwa ia tidak ingin terus bertarung dengan Sung Jinwoo. Ia menunjuk ke arah Go Gun Hee di dalam gedung dan berkata, "Bukankah kau ingin menyelamatkan manusia itu?" Sung Jinwoo memandang ke atas celah di gedung dan melihat bahwa tubuh Presiden Go sudah berlubang besar. Jadi, ia segera menggunakan otoritas sang penguasa terhadap Ice Monarch ini untuk segera mengakhiri pertarungan. Namun di luar dugaan, seketika itu juga, dinding es ajaib milik Ice Monarch langsung menahan serangan Sung Jinwoo. Ice Monarch kemudian mengubah arah serangannya, melemparkan panah es ke arah Go Gun Hee. Sung Jinwoo dengan sigap mengejarnya dan berhasil menetralkan serangan itu tepat waktu. Saat Sung Jinwoo kembali menoleh ke arah Ice Monarch, ia sudah membuka portal teleportasi. Sung Jinwoo pun langsung mengeluarkan skill badai belatinya. Menyerang Ice Monarch, dia langsung tertusuk oleh bayangan-bayangan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuh yang terluka, ia berbalik dan mengungkapkan identitasnya kepada Sung Jinwoo. "Aku adalah Ice Monarch, aku menantikan pertarungan melawanmu lagi saat bayanganmu terbangun sekali lagi. Anggap saja pria sekarat itu sebagai hadiah dariku untukmu." Go Gun Hee, yang nyaris tak bernyawa, tergeletak di tanah. Sung Jinwoo memanggil Beru, dan Beru segera menggunakan skill penyembuhan padanya. Namun karena lukanya terlalu parah, jadi tidak efektif. Sung Jinwoo mengeluarkan air kehidupan yang sangat berharga, berharap bisa menggunakannya untuk menyelamatkan Go Gun Hee. Tapi dihentikan oleh Go Gun Hee. Tidak ada gunanya, kekuatan yang menyerangku terlalu kuat, tak ada yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kali ini, aku akhirnya mengerti kehendak orang-orang besar itu. Portal dungeon tidak muncul dengan sendirinya, tapi merupakan pilihan yang mereka buat untuk melindungi kita. Ketika pengobatan benar-benar tidak berhasil, hidup Presiden Go pun berakhir. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembunuhan Go Gun Hee menjadi headline di surat kabar, dan jasad Jonas, seorang hunter peringkat atas dari negara Brazil, juga ditemukan di tepi sungai. Satu demi satu, berita melaporkan kematian para hunter top, membuat seluruh dunia terjerumus ke dalam kekacauan total. Sung Jinwoo menghadiri pemakaman Go Gun Hee, dan di upacara itu, ia bersumpah akan membunuh Ice Monarch. Setelah itu, dengan bantuan Direktur Wu, Sung Jinwoo mengadakan konferensi pers untuk memperingatkan para hunter top. Kelompok-kelompok monster yang sangat cerdas telah muncul di seluruh dunia.
Mereka lebih kuat dari hunter manapun dan tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Monster-monster ini sebelum menyerang, akan memisahkan ruang dari kenyataan menggunakan sihir untuk mengisolasi target mereka. Tidak peduli sekuat apapun seorang hunter, mereka tetap tidak sebanding dengan kekuatan para monster ini. Jadi, jika kalian menemui salah satunya, segera hubungi saya melalui asosiasi hunter. Sementara itu, di sisi lain, Ice Monarch menyampaikan kabar kemunculan Shadow Monarch di permukaan kepada para monark lainnya dan memperingatkan mereka bahwa Shadow Monarch, Sung Jinwoo, adalah ancaman yang bahkan lebih besar daripada pecahan-pecahan cahaya itu. Sekarang, karena Ice Monarch sudah menyinggung Sung Jinwoo, dia ingin kerjasama dengan para monark lainnya untuk menyingkirkan Sung Jinwoo. Namun, di antara 9 monark yang menguasai dunia, dia menempati peringkat teratas dan hanya monark kehancuran, Kaisar Naga, yang bisa menandinginya. Ice Monarch melawan balik dan mencabut belati yang telah ditancapkan Sung Jinwoo ke tubuhnya, menandakan bahwa dia sekarang hanyalah seorang manusia biasa. Dia bahkan menggunakan trik dengan melapisi belati itu dengan racun. Shadow Monarch yang asli tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Shadow Monarch yang belum sepenuhnya menguasai tubuh manusia. Teresia, Ratu Serangga maju ke depan. Dia menjadi sangat tertarik dan berkata ingin bekerja sama dengan Ice Monarch. Sung Jinwoo berdiri di puncak tertinggi, menggunakan sihirnya untuk merasakan keberadaan Monarch es di seluruh dunia. Namun, setelah mencari cukup lama, dia masih belum bisa mendeteksi Monarch es tersebut. Tiba-tiba, Sung Jinwoo teringat bahwa saat pertarungannya dengan Monarch es, dia tidak memiliki bayangan di belakangnya, dan monark raksasa juga pernah menyebutkan bahwa para monark dan penguasa semuanya telah menjadi makhluk spiritual yang membuat kemampuan mereka untuk bersembunyi meningkat pesat. Meskipun begitu, Sung Jinwoo menolak untuk menyerah dan mengirim semua prajurit bayangannya ke setiap penjuru dunia. Setelah Presiden Go wafat, Direktur Muda Wu dengan dukungan semua orang, mengambil alih posisi sebagai Presiden Asosiasi. Berita itu dengan cepat dilaporkan oleh media. Sung Jina duduk di sofa menonton berita. Terkejut karena presiden baru ternyata adalah pria yang sangat tampan yang membuatnya merasa senang juga. Beberapa hari kemudian, pintu masuk Guild Ah-jin milik Sung Jinwoo dipenuhi oleh para wartawan. Ternyata, hunter tingkat nasional Andre datang langsung untuk mengunjungi Guild Ah-jin. Bahkan hunter terkuat di Jerman, Nirman, juga muncul. Namun meskipun ada nama-nama besar seperti itu, Sung Jinwoo tetap membiarkan mereka menunggu di kantornya selama 2 jam penuh. Wakil Presiden Yu Jinho yang bertugas menyambut mereka begitu gugup hingga berkeringat deras dan bahkan beberapa kali mengganti popoknya. Sung Jinwoo baru kembali ke guild setelah makan siang, para anggota guild hampir menangis. Sung Jinwoo tampak malu, tidak heran begitu banyak wartawan di bawah, ternyata Andre datang. Namun, Andre sama sekali tidak tersinggung malah menyapa Sung Jinwoo dengan senyum lebar. Yu Jinho sempat khawatir mereka berdua akan bertengkar di tempat, tapi ternyata Andre justru mengundang Sung Jinwoo makan siang dan bahkan mengatakan bahwa ia membawa hadiah yang sangat istimewa untuknya. Pada saat itu, hunter tingkat S, Nirman, maju untuk menyapa Sung Jinwoo seolah-olah ia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Namun, Andre menghalanginya dan berkata, "Sampai kapan kamu berencana mengikuti kami? Apa yang akan saya bicarakan dengan Hunter Sung adalah rahasia tingkat tinggi. Ini bukan sesuatu yang boleh kamu dengar." Setelah itu, Andre menarik Sung Jinwoo menuju sebuah restoran mewah. Setelah mereka menghabiskan hidangan lezat di atas meja, Andre menjentikkan jarinya ke arah bawahannya yang kemudian membawa sebuah kotak khusus yang terbuat dari bahan unik. Begitu kotak itu dibuka, kekuatan sihir Kamis yang mengerikan langsung menyapu seluruh ruangan. "Bisakah kamu merasakan kekuatannya?" tanya Andre. "Hadiah ini untuk berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawaku dan juga nyawa para anggota guild aku." Sung Jinwoo pun penasaran, mengapa kedua belati ini memiliki aura Kamis. Andre pun menjelaskan, 8 tahun lalu, saat pertempuran sengit melawan Kamis, aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mencabut salah satu taringnya. Karena taring itu tidak cukup panjang, akhirnya dibuat menjadi pedang pendek. Sung Jinwoo mengambil salah satu belati itu dan merasakan kekuatan sihir yang luar biasa terpancar darinya. Ia tak bisa menahan kekagumannya. Belati ini bisa meningkatkan serangan hingga 1500 dan bahkan bisa berubah menjadi senjata yang lebih kuat tergantung pada kekuatan penggunanya. Belati Raja Iblis yang pernah ia dapatkan sebelumnya hanya meningkatkan serangan sebesar 220. Kemudian Sung Jinwoo mencoba senjata itu dan hanya dengan beberapa ayunan saja, gelombang energi sihir yang sangat kuat langsung terpancar hingga Andre berteriak tak sanggup menahannya. Sung Jinwoo pun segera menahan aura belati itu. Dengan senjata dewa ini, kekuatan tempurnya meningkat drastis sekali lagi. Dan tepat pada saat itu, gelombang energi iblis menyapu ruangan. Sung Jinwoo dan Andre sama-sama menoleh keluar jendela. Kota pun menjadi kacau, orang-orang berhenti di tempat dan menatap langit, di mana sebuah lingkaran teleportasi ungu raksasa muncul di atas kepala mereka. Sung memanggil Kaisel dan mendekati portal itu. Namun yang mengejutkannya, seolah-olah ia menabrak dinding tak kasat mata. Ia sama sekali tidak bisa menembusnya. Ia pun menebak, apapun yang ada di dalam sana pasti sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya.
Tepat saat itu, Sung Jinwo menerima telepon dari Presiden Wu yang memberitahunya bahwa, dengan bantuan dari lembaga manajemen hunter di negara lain, mereka telah mengetahui bahwa portal raksasa itu sudah terbuka selama 3 jam. Kebetulan semua ini terjadi selama 3 jam tersebut. Tidak ada portal baru yang muncul di negara lain. Namun, ini bukanlah suatu kebetulan. Untuk mencegah kepanikan, Ketua Wu memindahkan warga, termasuk Sung Jinwo, dari bawah portal itu. Untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis, ia pergi ke gym asosiasi Hunter dan terus berlatih bersama Beru untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sekuat apapun Beru menyerang, Sung Jinwo tetap bisa menangkisnya dengan mudah. Apa kamu benar-benar sudah mengerahkan seluruh kemampuanmu? Oh Raja, mana mungkin aku berani mengerahkan segalanya melawanmu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin berkeringat saja. Kamu tahu, hanya kamu yang bisa melakukan ini bersamaku. Baiklah kalau begitu, oh Raja. Dan Sung Jinwo pun terdiam, menyadari bahwa Beru diam-diam kembali meniru dialog dari drama sejarah. Tiba-tiba, Beru mengeluarkan suara keras, jelas-jelas siap untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Sung Jinwo melepaskan aura yang sangat kuat. Dengan suara desingan, Beru muncul di atas kepala Sung Jinwo, mengembangkan cakarnya untuk menyerang. Sung Jinwo menghindar dan tanah pun terhempas dengan dalam. Segera setelah itu, Beru mengepalkan tangan satunya dan melayangkan pukulan yang berhasil ditahan Sung Jinwo dengan satu lengan. Dia mengagumi bagaimana Beru telah naik dari seorang jenderal menjadi komandan. Itu benar-benar mengesankan. Beru bergerak sangat cepat, hampir tak terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sung Jinwo, tapi Sung Jinwo berhasil menghindari semuanya. Jelas, kekuatan Beru masih jauh di bawah Sung Jinwo. Sung Jinwo mendaratkan sebuah pukulan ke Beru dan berkata, Level komandan itu setara dengan komandan resimen di militer dan hanya boleh ada satu komandan resimen, mau di negara apa saja. Begitu kamu mencapai level jenderal, naik ke komandan itu hanya soal waktu. Kalau kamu tidak mau posisimu direbut, maka hadapilah ini dengan serius. Begitu Sung Jinwo selesai berbicara, semangat juang Beru langsung menyala. Dia mengeluarkan seruan tajam berulang kali dan menyerang Sung Jinwo secepat tilas. Namun, Sung Jinwo tidak hanya ingin meningkatkan dirinya sendiri. Dia juga ingin menguji kekuatan Beru. Pada akhirnya, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Beru adalah yang terkuat di antara para prajurit bayangan, dia sama sekali tidak sebanding jika dibandingkan dengan para monar. Sung muncul di samping Beru dengan cepat, dan sebelum Beru sempat bereaksi, dia sudah melayangkan pukulan ke tubuh Beru. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Beru terpental langsung menabrak dinding. Hanya dengan satu pukulan, Beru langsung berlutut dan mengakui kekalahan. Oh Raja, kekuatanmu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar mengejutkan bagi seseorang yang lemah dan tak berdaya seperti aku. Sung tersenyum canggung. Sepertinya aku memang sebaiknya tidak membiarkan dia menonton drama sejarah lagi untuk sementara waktu. Setelah pertarungan, Sung Jinwo melihat sekeliling gym. Ada lubang dan goresan di mana-mana. Presiden Wu tiba-tiba menelepon, terdengar sangat gelisah. Sung Jinwo menenangkannya, mengatakan bahwa dia memiliki ratusan semut pekerja keras yang siap membantu, dan semuanya bisa dipulihkan seperti semula dalam waktu kurang dari sehari. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Andre ternyata belum pulang ke negaranya. Sebaliknya, ia menatap keluar jendela, memperhatikan portal raksasa itu dengan penuh minat. Andre memutuskan untuk tidak pergi dulu. Dia ingin bekerja sama dengan Sung Jinwo untuk menghadapi apapun yang mungkin keluar dari portal itu, karena dia tahu jika muncul sesuatu di dunia ini yang bahkan Sung Jinwo tidak bisa atasi. Itu berarti akhir bagi umat manusia. Beberapa saat yang lalu, Sung Jinwo sempat memandang kota dari titik tertingginya, mencari-cari tanda-tanda monark es namun tak menemukan apapun. Setelah itu, dia memandang ke atas ke arah portal raksasa di langit, tak yakin musuh seperti apa yang harus ia hadapi berikutnya. Sung Jinwo pun mengeluarkan ponselnya, berpikir bahwa jika ini benar-benar saat-saat terakhir, dia harus memutuskan dengan siapa ia ingin menghabiskannya. Pandangan matanya berhenti pada nama Cha Haein di daftar kontaknya. Pada saat yang sama, Cha Haein sedang berlatih pedang bersama gurunya ketika tiba-tiba ia menerima telepon. Ternyata itu adalah Sung Jinwo yang mengajaknya keluar. Setelah berpamitan dengan gurunya, ia pun pergi ke taman hiburan. Saat itu, semua orang di taman hiburan tampak terkejut dan bersemangat karena mereka melihat Sung Jinwo, sang pahlawan yang telah menyelamatkan begitu banyak orang. Tentu saja, Cha Haein yang berada di sisi Sung Jinwo pun langsung menjadi pusat perhatian dan bahan gosip. Cha Haein berjalan malu-malu di samping Sung Jinwo dengan kepala tertunduk. Ini adalah pertama kalinya ia pergi berkencan dengannya. Karena begitu banyak penggemar yang datang, Sung Jinwo terpaksa memanggil para prajurit bayangannya untuk menjaga kerumunan tetap tertib. Cha Haein sudah menjadi hunter selama 2 tahun, tapi ia belum pernah keluar dengan perasaan santai seperti ini sebelumnya. Dan saat kamu bersama seseorang yang kamu sukai, bahkan aroma tubuhnya pun terasa manis. Sung Jinwo menunjuk ke arah roller coaster di depan dan bertanya pada Cha Haein apakah ia ingin mencobanya.
Haein mengangguk dengan gembira, dan mereka pun berjalan bersama ke sana. Sung Jinwo memperhatikan ekspresi bahagia di wajah Cha Haein. Ia pun menyadari bahwa ternyata bukan hanya dirinya saja yang merasakan gembira. Roller coaster yang menegangkan itu sama sekali tidak terasa seru bagi para hunter peringkat es seperti Sung Jinwo dan Cha Haein, sementara orang biasa akan berteriak ketakutan di wahana Drop Tower. Bagi mereka itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan monster-monster di rumah hantu pun tidak mengerikan dibanding yang di dungeon. Sebenarnya, Sung Jinwo justru lebih tertarik pada aktivitas hiburan yang ada di sini, terutama makanannya. Tapi saat mereka beristirahat, Sung Jinwo juga menyadari bahwa bagi para hunter peringkat es, semua ini terasa terlalu lambat. Ayo, kita berhenti main dengan hal-hal seperti ini. Aku akan menunjukkan sesuatu yang benar-benar seru, katanya. Sebuah kilatan cahaya ungu melesat di langit saat Kaisel membawa Sung Jinwo dan Cha Haein menembus awan. Sung Jinwo memeluk Cha Haein sambil memandang ke atas ke arah matahari terbenam di depan mereka. Sinar matahari menyinari wajah Cha Haein yang dipenuhi kebahagiaan. Kalau Jinwo bisa terbang sepuasnya seperti ini, kenapa dia masih ingin pergi ke taman hiburan? Sung Jinwo pun menjelaskan bahwa ayahnya, Sung Il-huan, menghilang melalui portal yang muncul di taman hiburan itu, jadi tempat itu selalu ingin ia kunjungi. Tepat saat matahari hampir terbenam, Sung Jinwo berkata ada sesuatu lagi yang ingin ia tunjukkan pada Cha Haein. Mereka pergi ke sebuah padang rumput dan memandang ke atas ke langit yang penuh bintang-bintang gemerlapan. Dalam suasana romantis itu, Cha Haein menyandarkan kepalanya di bahu Sung Jinwo saat bintang jatuh melintas di langit malam menjadi saksi momen kebahagiaan mereka. Sementara itu, di bawah portal ungu, Korea kedatangan tamu tak terduga. Beast Monarch melangkah dengan angkuh di tengah kerumunan. Awalnya para hunter mengira itu hanya monster kecil yang lolos. Tapi dalam sekejap mata, monster itu melahap seorang hunter peringkat B. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku. Tak satu pun hunter di sekitar sana pernah menyaksikan monster yang begitu buas. Tiba-tiba, Beast Monarch itu melepaskan aura yang sangat kuat dan bangunan-bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Para hunter berpangkat rendah bahkan tidak sempat melarikan diri. Beast Monarch itu membantai setiap makhluk hidup di sekitarnya seperti serigala buas. Sementara itu, di tempat lain, Sung Jinwo dan Cha Haein baru saja terbangun di sebuah daerah terpencil. Sung Jinwo memanggil Kaisel dan menuju ke hotel terdekat untuk sarapan. Pada saat yang sama, Presiden Wu menerima kabar bahwa seekor monster telah muncul di pusat kota, menyebabkan banyak korban jiwa. Di tengah kekacauan itu, ia terkejut mengetahui bahwa Sung Jinwo telah kehilangan kontak. Sementara itu, di sisi lain, Beast Monarch itu sudah mengamuk, membunuh puluhan hunter hanya dalam sekejap mata. Hunter terkuat dari Jerman, Nirmen, maju ke depan untuk mencoba menghentikan krisis tersebut. Namun tepat saat itu, sosok tinggi mendekat dari belakang, Andre yang langsung meraih kepala Nirmen dengan satu tangan menariknya ke belakang dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan cukup menonton saja. Begitu Sung Jinwo tiba di restoran, ia menerima telepon dari Presiden Wu. Presiden Wu menjelaskan kepada Sung Jinwo tentang monster yang telah muncul di pusat kota. Yang mengejutkan Jinwo yaitu ada begitu banyak hunter tidak bisa kalahkan satu monster yang muncul. Mereka begitu ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa. Yang lebih aneh lagi, Jinwo sebenarnya telah menempatkan prajurit bayangan di dekat Andre. Namun sekarang saat Andre bertarung dengan monster itu, tidak ada sinyal yang kembali. Sung Jinwo merasakan bayangan-bayangan di pusat kota dan mendapati bahwa semua sinyal prajuritnya sangat lemah, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu mereka. Tiba-tiba, Sung Jinwo teringat tentang 8 monark, jadi ia bertanya kepada Presiden Wu apakah monster itu memiliki bayangan. Setelah memastikan bahwa makhluk itu tidak memiliki bayangan, Sung Jinwo segera bergerak untuk memberikan bantuan. Pada saat itu, Beast Monarch berhadapan langsung dengan lawannya, Andre. Merasakan aura membunuh yang luar biasa dari Monarch, Andre sadar bahwa ini bukan lawan yang mudah. Jadi ia dengan cepat menyuruh para hunter di belakangnya untuk lari, karena pertarungan di sini akan sangat sengit. Beast Monarch itu tiba-tiba menerjang Andre dengan cakar-cakarnya yang tajam. Andre tidak menghindar dan menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya yang sekeras baja mengeluarkan suara mengerikan dan berderit saat dicakar oleh cakar-cakar itu. Detik berikutnya, tinju Andre seperti peluru meriam, menghantam wajah Beast Monarch itu, lalu pukulan lain mendarat di tubuh sang Beast Monarch. Kekuatan dahsyatnya melemparkan sang monark ke sebuah bangunan hingga bangunan itu runtuh. Tiba-tiba semburan cahaya merah melesat dari kejauhan. Di detik berikutnya, Beast Monarch itu menabrak tubuh Andre. Berkat fisiknya yang tak bisa dihancurkan, Andre masih mampu menahan serangan itu. Ia melingkarkan lengannya ke tubuh Beast Monarch dan membantingnya keras ke tanah. Beast Monarch memanfaatkan momentum itu dan menendang wajah Andre. Kekuatan mengerikan itu membuat Andre terpental puluhan meter. Begitu Andre kembali berdiri, ia mengaktifkan wujud keduanya. Pada saat itu, Baek Yunho tiba di dekat medan pertempuran bersama anggota guildnya. Mereka baru saja hendak mengepung dan memburu monster ketika pemandangan di depan mata membuat mereka benar-benar terpaku.
Aura Beast Monarch itu begitu menakutkan sampai-sampai hanya berjalan melewati Baek Yunho saja hampir membuatnya ngompol ketakutan. Rasanya seolah-olah ia adalah seekor harimau kecil yang berhadapan dengan serigala raksasa yang buas. Naluri hewannya berteriak keras bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh menjadi mangsa monster itu. Beast Monarch perlahan mengangkat satu tangan dan suara dengungan memenuhi udara di sekitarnya. Dengan kekuatan telekinesis yang dahsyat, ia mengendalikan semua mobil di sekitar. Saat ia mengayunkan lengannya, mobil-mobil itu pun melayang menghantam Andre. Andre meraih sebuah mobil terbang untuk menahan serangan itu, dan di saat yang sama ia menggunakan telekinesis miliknya untuk menahan Monarch lalu mengangkat kedua tangannya dan membantingnya keras ke tanah. Andre sama sekali tidak berhenti walau sedetik pun. Tinju-tinju kuatnya menghujani tubuh Beast Monarch itu tanpa ampun. Namun tiba-tiba, perasaan tidak enak menyelimuti dirinya. Beast Monarch itu mulai melawan balik. Ia mencengkeram tinju Andre, dan dengan remasan yang kuat, terdengar suara tulang yang retak. Serangan Beast Monarch meledak seperti gelombang pasang. Barulah Andre sadar bahwa Beast Monarch itu belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Setelah merobek bagian-bagian dari baju emas di tubuh Andre, Beast Monarch itu menemukan prajurit bayangan yang telah ditempatkan Sung Jinwo di dalam tubuh Andre. Ia mengambil prajurit bayangan itu dan dengan remasan lembut membuatnya lenyap. Dan tepat pada saat itu Andre melancarkan serangan mendadak. Memuncaki kepala Beast Monarch, Andre menggunakan seluruh kekuatannya dan mematahkan leher Beast Monarch itu dengan paksa. Namun kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Leher Monarch berputar 180 derajat lalu kembali seperti semula. Ia meraih kepala Andre dan membantingnya ke tanah, berusaha memakannya. Pada saat itu, sebuah bola cahaya hijau menghantam wajah Monarch, tidak menimbulkan banyak kerusakan tapi sangat menghina. Hunter tingkat S, Nirman, akhirnya turun tangan. Namun ia tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan monster sejati dan dirinya hanyalah seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Monarch membuka mulutnya siap mencicipi makanan asin ini, tapi sebelum ia sempat menggigit, ia justru menjadi makanan orang lain. Kaisel langsung menggigit Monarch dalam satu gerakan cepat, menyelamatkan semua Hunter. Kemunculan Sung dan bayangannya dari ruang hampa menandakan pertempuran sengit akan segera terjadi. Andre dengan tubuh yang sudah babak belur bertarung sengit melawan Beast Monarch, akhirnya bertahan sampai Sung Jinwo datang membantunya. Begitu Sung Jinwo muncul ia langsung merasakan beberapa kekuatan luar biasa mengarah padanya. Beast Monarch, Monarch S, dan Ratu Serangga muncul satu persatu. Sung Jinwo dan pasukan bayangan yang ia panggil menjadi yang pertama melancarkan serangan. Monarch S, seorang ahli sihir, melepaskan gelombang es yang dahsyat membuat suhu di sekitarnya turun drastis dalam sekejap. Dalam sekejap mata, para prajurit bayangan pun membeku menjadi balok-balok es. Tak peduli berapa banyak prajurit bayangan yang ada, dengan skill pembekuan Monarch S, semua kemampuan mereka menjadi tidak berguna. Ratu Serangga melihat seorang kenalan lama, Raja Semut Beru, dan berjalan mendekati balok-balok es itu sambil berkata, "Kau sudah menyimpan anak-anakku begitu lama, aku sudah lama tak melihat mereka." Monarch S merasa Sung Jinwo menghina mereka dengan menggunakan pasukan kecil yang tak berarti untuk melawan mereka. Tapi Sung Jinwo mengabaikannya, ia mengeluarkan pedang pendeknya dan mengarahkannya ke Monarch S bertekad bahwa meski ia harus mati di sini, Monarch S juga akan ikut tumbang bersamanya. Monarch S memanggil pasukannya sementara Ratu Serangga juga melakukan hal yang sama. Apa yang bisa dilakukan Sung Jinwo? Untungnya, Sung Jinwo memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas sehingga ia bisa terus bertarung. Menghadapi para monster ini hanya soal waktu saja. Namun tiba-tiba, kaki raksasa dari monster es menginjak ke arah Sung Jinwo. Dia menghindar dan mengikuti kulit tebal binatang itu ke atas menebasnya berkali-kali hingga terpotong-potong. Saat Sung Jinwo berada di udara, dia melihat posisi Monarch S. Dia hampir saja menerjang untuk membalaskan dendam Gogunhi ketika Beast Monarch menghadang jalannya. Beast Monarch itu mengira tubuhnya tak bisa dihancurkan dan yakin bahwa senjata Sung Jinwo sama sekali tidak bisa melukainya, tapi ia langsung terbukti salah di detik berikutnya. Dengan satu tebasan, Sung Jinwo memotong cakar Beast Monarch itu. Tepat saat itu, tangan tak kasat mata yang dilepaskan oleh Ratu Serangga mengarah padanya dan Sung Jinwo dengan cepat menghindar. Dalam hitungan detik itu saja, Beast Monarch sudah menyambung kembali tangannya. Melihat begitu banyak makhluk yang dipanggil dan para monark yang kekuatannya mengerikan, Sung Jinwo menghela napas. Pada saat itu, Beru tiba-tiba berhasil melepaskan diri dari balok es dan berusaha kembali ke sisi Sung Jinwo. Bagaimanapun juga, Beru berada di level Komandan Legiun. Jika Sung Jinwo benar-benar menguasai kekuatan Monarch, setiap prajurit bayangan di level Komandan Legiun akan memiliki kekuatan sekelas penghancur membuat mereka benar-benar tak terkalahkan oleh yang lain. Melihat betapa setianya Beru kepada Sung Jinwo, Ratu Serangga langsung naik pitam. Ia mengayunkan tangannya yang dilapisi racun ke arah Beru, tapi Beru dengan paksa menangkis serangan itu sambil bergumam pelan bahwa dia adalah nenek tua gila.
Tak lama kemudian, Beru berlutut di depan Sung Jinwoo dan mulai memujinya. Sama sekali tidak gentar meski menghadapi musuh sekuat itu. Memang pantas dengan sebutan raja dari kita, aku hanya bisa mengagumi saja. Sebelum Beru sempat menyelesaikan ucapannya, seekor Goul menyerang Sung Jinwoo. Dengan bantuan Beru, Goul itu dengan mudah dikalahkan. Namun di tengah serangan yang tiada henti, Sung Jinwoo tetap saja menjadi korban tipu daya Ratu Serangga. Tak terhitung tangan raksasa menghantam Sung Jinwoo menghajarnya hingga terpental ke sebuah gedung. Segera setelah itu, langit dipenuhi oleh pedang es yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Sung Jinwoo seperti hujan meteor. Meskipun ia berhasil menahan serangan itu, berapa lama lagi ia bisa bertahan menghadapi serangan gabungan dari 3 monark sekaligus? Monark es memperhatikan keputusasaan Sung Jinwoo dari samping mengira kemenangan sudah di depan mata. Namun di detik berikutnya, sebuah pedang pendek menembus tubuhnya. Ternyata, Sung Jinwoo telah melepaskan badai pedang pendeknya. Meskipun serangan ini menembus jantung monark es, tetap saja itu belum memberikan pukulan yang mematikan. Sung Jinwoo melompat ke atas berusaha melanjutkan serangannya, tetapi monark es hanya tersenyum di sudut mulutnya seperti seorang pemburu. Beast Monarch muncul di belakang Sung Jinwoo menarik sebilah pedang panjang dari kehampaan lalu menebaskannya ke arahnya. Beru mencoba berlari masuk untuk menyelamatkan tuannya, namun suara aneh terdengar di belakangnya membuatnya terjebak di tempat. Aku adalah Ratu Serangga, ibu dari semua serangga di dunia ini. Biarkan aku memelukmu, malang sekali dirimu yang bahkan tak bisa mengenali ibumu sendiri. Di mata para monark, Sung Jinwoo sudah terlalu terluka parah untuk bisa melawan. Namun, di detik berikutnya, senyum tipis muncul di sudut bibir Sung Jinwoo. Para prajurit bayangan telah memberinya cukup waktu untuk menggunakan kekuatan sistem dan menyembuhkan lukanya. Sementara itu, negara-negara di seluruh dunia menyiarkan pertarungan Sung Jinwoo melawan para monark, dan semua orang menyaksikan Sung Jinwoo di layar dengan penuh ketegangan dan harapan. Mereka berharap ia sekali lagi bisa menjadi penyelamat di hati semua orang. Pertarungan itu begitu mengerikan hingga para hunter terkuat di dunia pun tak bisa ikut campur. Mereka hanya bisa berdoa dalam diam dari kejauhan. Sementara itu, para prajurit bayangan mulai mengepung Monark Es dan Beast Monarch, memberi Sung Jinwoo lebih banyak waktu. Dia pertama-tama menargetkan Ratu Serangga, melesat ke belakangnya dalam sekejap dan menebas tubuhnya dengan 2 bilah pedang di tangannya. Meskipun berhasil melukai Ratu Serangga, Sung Jinwoo harus bersentuhan langsung dengan tubuh beratnya dan terpapar racun yang sangat mematikan. Untungnya, ia dilindungi oleh skill dari sistem. Racun itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pada saat ini, Ratu Serangga masih belum menyadari bahwa kemampuannya sepenuhnya dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Dia melepaskan berbagai macam racun dari tubuhnya untuk menyerang Sung Jinwoo. Namun sebelum dia sempat mendekat, Sung Jinwoo secara tak terduga menggunakan Omnipotent Dominator, langsung mengurung Ratu Serangga di udara. Sung Jinwoo kemudian melompat dan mengeluarkan jurus amukan pedangnya. Tak terhitung bayangan pedang ungu saling bersilangan di seluruh tubuh Ratu Serangga. Tubuhnya terpotong-potong dan lenyap di udara. Monark lainnya hanya bisa menatap dengan tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka Sung Jinwoo, yang bahkan belum sepenuhnya menguasai kekuatan Shadow Monarch, bisa mengalahkan seorang monark. Sementara itu, Beast Monarch ingin segera menghabisi Beru secepat mungkin. Pada saat itu, Sung Jinwoo merasakan ikatannya dengan Beru semakin melemah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memanggilnya kembali, semuanya sia-sia. Menyadari situasinya sangat genting, dia langsung menyerang Beast Monarch dan berhasil menyelamatkan Beru tepat waktu. Karena tidak ada bayangan lain di sekitarnya, Monark Es pun mengaktifkan bentuk keduanya. Dia melepaskan wujud manusianya, berubah menjadi seperti roh es, dan trisula di tangannya jelas bukan senjata biasa. Sekejap saja, sekeliling mereka berubah menjadi dunia es. Sebelum Sung Jinwoo sempat bereaksi, trisula Monark Es itu sudah menusuk ke arahnya. Setelah bilah tajam itu menembus tubuh Sung Jinwoo, Monark Es dengan marah membantingnya ke tanah. Namun, saat asap menghilang, Sung Jinwoo sudah lenyap dari hadapannya. Detik berikutnya, Sung Jinwoo muncul di belakangnya. Merasakan bahaya di belakangnya, Monark Es itu dengan cepat menghindar dan kembali mengayunkan senjatanya. Dalam pertukaran serangan berikutnya, Sung Jinwoo menemukan celah. Tepat saat Monark Es hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menghabisi Sung Jinwoo tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun, semua ini sudah ada dalam perhitungan Monark Es. Saat ia tersenyum, Beast Monarch yang ahli dalam penyergapan, menancapkan cakar tajamnya ke tubuh Sung Jinwoo. Sung Jinwoo memuntahkan darah, kekuatan hidupnya perlahan-lahan memudar. Monark Es itu tidak lupa untuk menghabisinya. Ia mendekat ke telinga Sung Jinwoo dan mulai mengejeknya. Sudah tidak kuat lagi, ya? Sekuat apapun dirimu, kau tetap saja hanya seorang monark yang belum sempurna. Ini adalah akhir dari segalanya untukmu. Jadi kau tidak akan sempat melihat pasukan kami tiba di sini. Pada saat itu, Sung Jinwoo dipenuhi rasa tidak rela dan frustasi. Kini, dialah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan semua orang. Jika ia mati,
Semua yang berdoa untuknya, keluarga, teman, dan kekasihnya, akan hancur semuanya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!